Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati dan sayangi teman-teman sekasih Jawa semuanya yang sudah berhadir hari ini. Adapun tujuan kita bertemu pada hari ini adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif sesuai dengan apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak yang saya ikuti sudah kurang lebih 2,5 bulan ini. Untuk pertama-tama, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu nggak memperpanjang lagi kalimat, langsung saja kepada semua dewan-dewan guru Ibu semua. Jadi pada hari ini kita akan mendengar masalah sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Siti selaku guru calon guru penggerak, Bu, ya. Yang semoga kedepannya beliau bisa lulus dan sukses berkat doa-doa kita bersama, dan jadilah Ibu Siti ini panutan bagi guru-guru lain. Apa pendidikan di Aceh Besar ini lebih maju, terutama sekali di sekolah kita ini. Kedepannya SD 1 Indrapuri ini sudah mempunyai calon guru penggerak yang akan memajukan SD kita ini. Tapi tanpa kerjasama, saling bahu-membahu, itu tidak akan terwujud. Makanya kita ini harus menjadi saling mitra kerja. Adalah rasa bahwa beliau menjadi panutan kita juga. Jadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain. Mungkin dari Ibu hanya ini yang bisa Ibu kasih nasihat. Alhamdulillah, langsung saja. Selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan yang mungkin selama ini sangat berbeda, bertolak belakang dengan apa yang sudah kita laksanakan di lapangan. Nanti kita akan bahas berbagai hal, dari budaya positif, bagaimana pemberian kedisiplinan bagi anak itu bagaimana. Nah, kita akan bahas ke depannya. Sebelum kita perpanjang materi lagi, saya ingin flashback ulang tentang bagaimana sejarah pola belajar kita. Pada zaman dahulu itu ya, pada zaman kolonial Belanda, pendidikan hanya boleh dirasakan oleh orang-orang kaya saja. Pendidikan hanya boleh dirasakan oleh orang-orang yang bekerja untuk Belanda, guru-guru pabrik, orang yang di kebun, itu diberikan pendidikan. Kenapa? Supaya ada keuntungan ke Belanda. Jadi mereka pintar untuk Belanda kerjanya. Jadi bukan untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan itu tujuan pemerintah Belanda memberikan pendidikan kepada kita. Nah, dari hal tersebutlah termasuk ya Ki Hajar Dewantara atau disingkat dengan KHD, beliau itu termasuk orang yang diberi pendidikan oleh Belanda, oleh kolonial Belanda. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi intinya adalah kita mengajar anak-anak ini untuk agar mereka siap menghadapi bukan hanya lingkungan sekolah, tapi kita harus mampu mengajari mereka untuk siap diluncurkan di masyarakat. Kalau ada sebagian orang yang hanya pintar akademis, tapi tidak pintar dalam menghadapi masyarakat, nah itu berarti belum sempurna. Iya. Jadi ketika kita menyiapkan anak-anak untuk siap juga di bidang pelajaran, tingkat pemahamannya itu berbeda-beda. Disinilah tugas kita. Dan karena perbedaan itulah kita sebagai guru juga harus memberikan pola pembelajaran yang berbeda kepada mereka. Peran pendidik dalam proses ini hanya menuntun kodrat anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kodrat anak. Nah, jadi anak itu sering kita dengarkan pemahaman di luar, anak adalah kertas putih yang bla 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 gitu kan. Sebenarnya mereka bukan kertas putih, mereka adalah kertas dengan tulisan samar. Mereka sudah punya kodrat dirinya sendiri. Mereka sudah punya kodratnya. Tugas kita adalah menebalkan tulisan itu. Dengar ya, sekarang sudah sering digunakan. Itu ada 6 profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa.
berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi 6 hal ini yang kita harapkan dapat kita terapkan di anak-anak kita di sekolah. Oke, sejauh ini ada yang mungkin mau ditanyakan? Oh ya, silakan Bu Mary. Nah, bagaimana cara kita menumbuhkan kembali karakter atau akhlak baik terhadap anak-anak zaman now yang sudah banyak mengalami kemerosotan nilai akhlak yang baik? Oh iya, mungkin maksud dari Bu Mary adalah hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, adanya motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, budaya positif hanya akan terwujud bila sekolah juga ikut mengambil peran dalam menciptakan suasana aman, nyaman, agar peserta didik dapat berpikir secara merdeka. Dan salah satu strateginya adalah dengan meninjau ulang bentuk disiplin yang selama ini sudah kita jalankan. Mungkin bisa jadi bentuk disiplin yang kita terapkan di sekolah selama ini mungkin belum begitu tepat. Saya tidak bilang salah, tapi mungkin belum begitu tepat. Nah, coba kita lihat dulu tentang perubahan paradigma belajar ya. Kira-kira siapa yang kira-kira deh, Bu Zahrawati dulu deh coba. Kira-kira jika ada anak kita seperti ini, dan saya yakin kita sering kan terjadi seperti ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Dan kira-kira alasan apa? Kenapa Ibu Edu melakukan hal tersebut? Ibu kira-kira gimana? Baiklah, saya akan sedikit memberi bayangan mungkin ini mungkin sebenarnya kita selesaikan ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang guru yang baik itu dia mengenal siapa muridnya, bagaimana tinggalnya, apa makanan dan siapa air hidupnya, itu anak-anak. Sementara kita menelusuri dulu anak itu, kenapa? Nah, mungkin saja anak itu dia anak yatim, ibunya juga sibuk bekerja, uangnya mungkin pas-pasan. Kadang-kadang dia pindah ke sekolah nggak bawa uang, dia juga nggak makan di rumah, ibunya bekerja. Itu seorang guru harus betul-betul harus mengenal gitu. Jangan langsung kita ponis saja dia suka mengambil atau dari selain kunci itu, mudah-mudahan kita tidak memponis demikian. Nah, seandainya kita tahu anak itu benar-benar, kita bimbing dia dan kita memberi ya sebagai sedekah kita untuk dia. Itu suatu kewajiban seorang guru untuk salah satu mendidik anak juga. Dia berarti kalau dia udah mendengar arahan kita, bimbingan kita, dia besok nggak mungkin lagi dan dengan kita ada kemudahan. Hanya itu Bu. Oke, terima kasih luar biasa sekali Bu Zahrawati atas pemaparannya. Terima kasih. Ya, seperti kita ketahui, manusia ini memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, pasti akan terjadi kasus. Coba kita lihat kasus Edo tadi. Dia mengambil uang temannya secara paksa. Jika kita bertanya padanya dan dia menjawab misalnya, saya nggak punya uang Bu, saya nggak dikasih jajan. Karena apa? Karena berarti banyak yang masih melakukan kesalahan, gitu kan? Coba ketika anak tersebut melaksanakan peraturan itu dengan rela hati, pasti kita nggak perlu buat peraturan, buat hukuman, ya kan? Jadi ketika mereka dengan rela hati, sukarela memungut sampah dengan suka hati dan rela membuang sampah pada tempatnya, nah itu disitulah tanda berarti sang penguasa itu kita sudah penguasa sih maksudnya yang memimpin di situ berarti sudah sukses karena anak bisa melaksanakan tanpa disuruh. Kalau kita bilang harus punya sampah ya, sekolahnya yang kelasnya kotor nggak dapat juara misalnya gitu, itu sudah sebuah pengancaman ya kan. Itu berarti anak akan melakukan penuh terhadap anak. Kita mampu mendidik anak apa saja. Kamu harus patuh. Kalau enggak gini ya, buat. Kalau enggak gini ya. Nah, kita kesalahan seperti itu. Sebenarnya itu tidak efektif. Hukuman seperti itu tidak efektif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini kita tuh seperti itu, merasa kita tuh berwenang terhadap anak. Yang sebenarnya teori kontrol tentang dunia sebenarnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi
ketika ada anak yang patuh dengan perintah kita, itu sebenarnya bukan kita yang berhasil mengontrol mereka. Saya misalnya di rumah saya suka aja, saya tuh suka aja ngambil uang misalnya kayak gitu. Itu berarti kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia itu nggak ada. Dia ingin diakui, oh aku ada, gitu. Aku hebat, aku bisa ngambil uang orang, gitu. Terus ada juga kebebasan ketika kita tanya, terus dia jawab kebebasan kebutuhan akan pilihan. Jadi dia ketika kita tanya, dia bilang dia senang misalnya, dia suka melihat orang ini bersedih misalnya gitu kan. Itu berarti dia kasih sayang itu dia kurang kasih sayang gitu. Sehingga dia ini ya merasa minta diperhatikan. Ya untuk kita suruh gitu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang win-win solution. Gitu. Jadi kita kalau misalnya kita bilang kamu harus seperti ini, yang menang cuma kita. Anak merasa terpaksa melakukan itu, ya kan? Nah, disiplin positif. Makna disiplin positif. Penerapan disiplin sebenarnya penerapan pemberian hukuman itu sebenarnya tanda kekalahan kita. Jadi ketika di sebuah tempat, sebuah sekolah atau negara kita bilang ya, ketika sudah terlalu banyak peraturan itu dan hukuman itu pertanda negara itu lemah. Kayak itu hukuman juga kan. Jadi kadang hafal. Dia nggak terlalu membebankan. Alah ibu kan berarti ya pilih berunding. Kalau nggak beban kalian apa? Kita kondisikan. Lagi sih urun tak lah yang dia Ya harus sosok kan? Berarti kan tidak membuat jerah kan? Iya itu Tidak lah. membuat jerah, tidak berdampak positif bagi Nanti dia. nggak benar kan setiap upacara pasti nah limau pur tapi nah. Jadi ini kan perlu interaksi antara muda dengan orang tuanya perlu juga. Iya, jelas. Orang tuanya. Kenapa dia? Ini kan pemberian hukuman biasanya tidak efektif. Memberikan pujian bahkan juga kadang tidak efektif. Kenapa saya bilang, ih kamu pintar kali, dia pintar, dia si orang lain, biar aja dia yang jawab. Ada sosok biar aja dia yang jawab. Tidak menimbulkan rasa untuk mencoba bagi yang lain. So, saya bahagia jadi pemberian pujian kadang kurang tepat untuk anak-anak. Kalau punya nggak mau memuji, jangan puji anak di depan teman-temannya. Posisikan dia sendiri, gitu. Sehingga kalau depan teman-temannya akan muncul ini sifat iri juga ada. Allah diajak, mau ada itu. Iya, dalam pembelajaran daripada kita itu tidak mengatakan yang lalu itu kan. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah berhadir hari ini. Saya harap apa yang saya dapatkan bisa terus saya sharing kepada teman-teman semua di sini, bisa terus berbagi ilmu dan semoga ilmu yang saya bagi ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan sekolah kita semua. Insya Allah kedepannya nanti kita akan terus melakukan pertemuan-pertemuan rutin seperti ini, bukan hanya dalam konteks sekolah kita saja. Insya Allah kita akan mengundang teman-teman di imbas-imbas yang lain. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anak Ibu, perhatikan semuanya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membahas dulu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Percaya. Keyakinan itu adalah percaya. Kita percaya. Ketika kita sudah percaya, kita akan melakukan segalanya. Kita percaya memakai helm untuk keselamatan diri. Jadi memakai helm bukan hanya ketika ada polisi. Memakai helm kapanpun kita pakai karena kita percaya, kita yakin helm bisa membantu kita lebih aman. Begitupun di kelas.
mau sebelum kita mulai belajar, kita sudah tahu kita menyepakati keyakinan kelas. Sebelumnya, ibu tanya dulu, kelas seperti apa yang kita inginkan? Bersih. Kelas yang bersih. Yang cantik. Bersih. Kelas seperti apa yang kita inginkan? Bersih, wangi, boleh satu ya. Bersih, wangi. Tidak ada coretan. Tidak coret. Kelas seperti apa yang kita inginkan? Disiplin. Sopan. Kelas yang sopan. Bersih. Kelas yang disiplin. Kelas disiplin. Kelas apa lagi? Kelas yang patuh pada guru. Boleh, bagus. Kelas yang patuh, disiplin, patuh ya. Disiplin dan patuh. Jadi ada ibu guru, nggak ada ibu guru, kalian tetap dalam kelas. Kalau nggak ada ibu, dengan duduk dengan rapi. Kelas seperti apa lagi yang kalian inginkan? Tertib, disiplin, tertib, oke. Ada lagi? Tidak mengganggu kawan. Tidak saling ganggu. Tidak menghancurkan peralatan di sekolah. Menjaga perlengkapan sekolah ya. Kita masuk ke dalam sini ya. Oke. Kita pengen punya kelas yang bersih, yang wangi, tidak ada coretan, kelas yang disiplin, patuh, tertib, kelas yang tidak saling mengganggu. Ya kan? Berarti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terciptanya kelas ini? Apa yang kita lakukan supaya kelasnya bersih, wangi, dan tidak ada coretan? Kita percaya, kita pengen kelas kita tidak saling mengganggu. Itu berarti saling menghormati. Ya enggak? Ya, adanya saling menghormati. Yang ketiga, kita ingin sekolah itu disiplin, patuh, dan tertib. Mematuhi peraturan sekolah. Ya, perlu ya. Mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan Sekolah. bagus sekali. Perlu banget. Hanya berguna. Nah, ini semua adalah perlu. Seperti yang Muhammad katakan. Ini semua adalah perlu. Kita perlu ini semua. Ya, jadi keyakinan kelas kita adalah yang pertama. Apa? Menjaga kebersihan. Terus? Yang ketiga? Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu, kita harus yakin dan berarti kita harus melaksanakan ketiga keyakinan kelas ini. Ya, bisa sepakat semua? Sepakat enggak? Ini tadi udah kita tulis sudah kita catatkan masing-masing kan? Ya kan?
sampai terlambat dan kenapa sampai lupa memakai sepatu? Bisa jelaskan ke Ibu? Ya Bu, saya terlambat tidur karena kelupaan membuat PR dan baru membuat PS malam semalam. Oh, kamu lupa membuat PR dan baru buat semalam, sehingga kamu terlambat tidur. Kalau begitu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Tanggung jawab Bu. Apa yang keras suaranya? Tanggung jawab Bu. Iya, tanggung jawab. Seharusnya bagaimana? Seharusnya saya membuat PR sepulang sekolah dan tidak menunda-nundanya lagi. Dan bangun lebih pagi agar tidak lupa memakai sepatu. Oke, bagus sekali. Dan sekarang, konsekuensi apa yang harus kamu lakukan? Karena saya terlambat cepat temannya, maka saya akan menambah jam 30 menit lagi. Dan tentang sepatunya gimana? Saya minta maaf tentang sepatunya, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, Dedek. Ibu percaya kamu tidak akan mengulang. Yang lain juga ya, anak-anak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede. Ketika dipanggil oleh Bu Siti, saya sangat takut karena saya tahu bahwa saya melakukan kesalahan karena terlambat dan memakai sandal ke sekolah. Tapi ternyata Bu Siti tidak marah dan tidak menghakimi saya. Justru beliau mengerti keadaan yang sedang saya alami. Bu Siti tetap menghargai alasan keterlambatan saya, menerapkan restitusi ketika saya melakukan kesalahan sangat membuat saya mengerti bahwa saya harus belajar bertanggung jawab dari kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya sangat senang dan lega sekali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrawati. Saya guru PAI di SD 1 Indapuri ini. Selama Ibu Siti mengikuti program guru penggerak, banyak perubahan positif yang terjadi di sini. Dalam soal belajar mengajar, kami sudah banyak bersabar dan memahami siswa, baik dalam menghadapi siswa yang bermasalah ataupun dalam hal membimbing memotivasi siswa. Dan guru-guru di sini sangat termotivasi untuk memperbaiki program pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih aktif dan lebih menyenangkan kepada anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.